Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi sam'ina wa fi kulli jawarihina. Allahumma inna na'udzubika min rihil ahmar wa dammil aswadi wa da'il akbar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah mukhlisin lahuddin, salat subuh yang dirahmati Allah. Pagi hari ini di Ahad keempat, seperti biasa kita melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, pembacaan hadis-hadis sahih yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian juga bertepatan dengan di tanggal 28 bulan September, bahkan sudah memasuki tanggal 5 atau 6 sekarang, bulan Rabiul Tsani, atau bahasa kitanya silih mulud. Tanggal 5 nanti mulud, silih mulud. Kita mohon kepada Allah semoga di pagi hari ini Allah senantiasa mencurahkan untuk kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Yang pertama, Allah curahkan keberkahan. Berkah di pagi hari, Allah curahkan rahmatnya sehingga kita diampuni dosa dan kesalahan-kesalahan, dan tentunya kita mendapatkan ampunan serta mendapatkan kelak husnul khotimah dan surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, bab ini masih berkenaan dengan babu bayani kasratit turuqil khair, ya. Kita masih membahas tentang bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Jadi bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Ini menjadi jawaban bahwa tidak ada alasan kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam satu bidang, masih ada kesempatan untuk menggunakan bidang yang lain. Jadi mun seberharga kita abdi mada sanes ustad misalkan, abdi mada tengaji, padahal ukurannya kan bukan ustadznya yang bisa melakukan kebaikan. Siapapun kita bisa melakukan kebaikan, dan tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Bisa bertanya kepada yang bisa, cek orang Sunda menaros kanu ngartos, nanya kanu bisa. Bisa ikut majelis ilmu, ikut pengajian. Jadi tidak ada istilah terlambat. Salah satu pekerjaan yang tidak ada pensiunnya adalah thalabul ilmi. Bisa baca buku, tidak paham nanya, baca kitab, dengarkan ceramah baik di media sosial YouTube
ataupun dengarkan secara offline langsung ke orang yang belajar ilmu agama. Jadi tidak ada istilah kagok merontok kapalang belang. Makanya di sini Imam Nawawi menyebutkan bab kasrotit turuki, ya. Banyaknya turuk itu bahasa Arab, ya. Turuk jalan untuk kebaikan. Kalau kita sebagai pedagang itu bisa mendapatkan surga dari dagangan. Sebagai suami, sebagai istri, apapun pekerjaannya. Jadi nggak ada istilah, wah itu mah enak kerjaannya gitu. Ya mungkin sebuah silih sangka. Bisa menjerumuskan, bisa menyelamatkan, tergantung kitanya. Mau guru, dosen, ilmunya tinggi, kerjanya dianggap hina seandainya, tapi tidak berarti orang yang kerjanya hina itu juga tidak akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jadi kembali kepada kita dan niat kita, kemudian juga pekerjaan kita untuk apa. Pekerjaannya berdasi, berjas, sepatunya puluhan juta misalkan, rambutnya lecir, cek orang Sunda, juga tidak menjamin kemuliaan di hadapan Allah. Jadi akhirnya jalan menuju kebaikan itu tidak diukur dengan satu dalam hal pekerjaan ataupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 215, "Wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim." Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada apa? Bismillah. Jangan khawatir dengan kebaikan yang dilakukan, tidak ada penilaian dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khair ya'lamhullah. 197. Tadi 215. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, maka niscaya Allah mengetahuinya. Kalau tadi kalimahnya fa innallaha bihi alimun, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau ayat yang ini ya'lamuhullah, niscaya Allah mengetahuinya. Mithqala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, zarrah ukuran terkecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Kelak di akhirat Allah akan perlihatkan. Inilah yang membuat para sahabat, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, ketika mendengar ayat ini menangis. Ketika kalimahnya itu dibacakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin" bolak-balik. Tadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu menangis. Terutama dalam kalimat keburukan. Yang kalimat ini melakukan keburukan, Allah tampakkan gitu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, kalau yang ayat ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal dzarratin syarran yarah. Syarron itu keburukan. Sekecil apapun Allah perlihatkan, tidak ada yang luput. Oleh karena itu semoga Allah senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kepada kita taubat sebelum wafat. Kan ada doanya, Allahumma la tada'alana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala aiban illa satartah wala aiban illa satartah. Ya Rabb, dan jangan kau biarkan aib, keburukan, kecuali engkau segera tutup aib kami. Nah, menutupnya itu dengan taubat. Atau juga ada juga hadis misalkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
dan ikuti keburukan itu dengan kebaikan, dan kebaikan akan menghapusnya, menutupnya. Ada ulama mentafsirkan hasanah di situ adalah taubat, istighfar. Keburukan-keburukan yang kita lakukan, maka ikuti dengan istighfar. Istighfar memohon ampun hakullah kepada Allah. Kalau hakul adami, sesama manusia, minta maaf. Nah, hanya saja memang pertanyaannya, bagus mana menjadi orang yang peminta maaf atau orang yang meminta maaf atau memaafkan. Meminta maaf itu bagus, tetapi memaafkan jauh lebih bagus. Oleh karena itu kita sebagai saudara, sebagai jamaah, sebagai tetangga, sudahlah menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf. Kan izin kan minta hampura namanya. Bareng ke dia hampura abdi, izin atos maafkan. Dan luar biasanya balasan orang yang memaafkan itu surga. Karena dulu ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW, dia dijamin masuk surga. Sahabat yang lain penasaran apa amal ini, dalam kitab Sholihin diceritakan juga ada kisahnya. Apa nih amalnya, penasaran. Kok dijamin masuk surga? Padahal belum wafat. Ya, atau pas waktu itu pas hari kewafatannya, mohon maaf. Ternyata kata istrinya, suaminya itu setiap malam sebelum tidur selalu merenung dan memohon kepada Allah, siapapun yang punya salah kepada dirinya, ya Rob, saya maafkan. Jadi dia memaafkan ngahampura samemeh diminta hampura. Luar biasa, Pak. Jadi hal-hal yang tersembunyi itu jauh lebih besar. Seperti halnya juga mendoakan orang lain tanpa diminta. Itu namanya bidhohril ghaib. Mendoakan tanpa sepengetahuan tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Itu mustajabah doanya. Siga nama boleh jadi orang ayeuna sukses kene, kita sekarang sehat kan, itu doa tetangga, Pak. Doa saudara itu boleh jadi. Yang dia tenyerios ke orang. Kita kieu sugan. Penting abdi tahajud misalkan. Ku abdi didoakannya. Terkena gitu. Sebab kalau tidak diberitahukan, justru itu bidhohril ghaib, itu lebih mustajab. Nah, makanya disitulah kita pentingnya saling menghargai, menghormati. Boleh jadi itu ada doa-doa orang yang tidak kita minta dan dia tidak pernah cerita kepada kita. Jadi luar biasa dalam kehidupan itu. Jika semua paham, semua ngerti. Kayaknya lebaran itu kudu kedah kukuringan Pak lebaran. Udah dihampura. Semua memiliki sifat pemaaf. Ya, tapi kan begitu ogenya tetap minta hampura. Kan kita nggak tahu dia memaafkan atau tidak. Artinya memaafkan jauh lebih baik. Nah itu kalau dosa istighfarnya, mohon ampunnya dosa sesama. Ada ucapan, ada perilaku kan. Kadang kita ini tujuan baik pun tanggapannya tidak baik. Gitu. Tidak ada niatan pun orang merasanya tersinggung. Ini kan susah dalam kehidupan. Kalau kita tidak pemaaf. Kita harus memaafkan. Kamu orang misalkan dendaman. Ya begitulah kehidupan. Susah kalau mau semua orang suka dengan kita kan gak mungkin. Wong abdi oge ketika ngabimbing jamaah 45, 40, saya sampaikan di awal, saya tidak akan bisa menyenangkan semua jamaah. Dan saya tidak ingin semua harus senang kepada saya, harus suka kepada saya. Kenapa? Karena pasti ada yang tidak suka. Pada akhirnya ya biasa saja. Yang penting kita lakukan yang terbaik, kebaikan. Dan memang begitu kehidupan. Susah, tidak bisa. Kita harus menyenangkan semua orang dan memastikan semua senang kepada kita ya. Yang penting biasa saja. Nah, itulah kehidupan. Sehingga Allah berikan kita dua tangan hanya untuk menutupi dua telinga, bukan untuk menutupi semua mulut kan begitu. Itu simboliknya. Nah sehingga jadilah pemaaf, hampuraan. Man amila sholihan falinafsih, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Ini dalil secara umum, kelazimannya, hukum asalnya begitu. Tetapi jangan dibatasi sampai sini. Jangan hanya dalil ini. Ini bukan membahas dalil ini yang berbicara tentang barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Sebab di sini ada babnya ditempatkan di bab tentang banyak jalan menuju kebaikan. Tapi Bapak jangan terputus di dalil ini lalu tuh kan
Kebaikan sorangan maka sorangan. Oh istilahnya berimbas ke batur. Nah itu dalilnya yang lain nanti. Dalilnya yang lain. Seperti hadis misalkan mengatakan idza mata ibnu Adam, jika anak Adam sudah wafat, in qata'a amaluhu, amalnya putus, ila min salasin, kecuali 3 perkara. Hadis yang lain kecuali 7, Pak, bukan 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Dianya sudah wafat, tapi ada peran. Jadi kita melakukan orang lain melakukan kebaikan, ada andil diri kita, ada andil kita. Andil dalam hal di sini ilmu, atau andil dalam hal menunjukkan. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan. Kita sudah wafat, kitanya sudah tidak ada. Atau kitanya masih ada, masih hidup. Maka kita dapat kebaikan. Falahu ajrun wa ajru man amila biha, maka baginya yang melakukan kebaikan dapat pahala. Ya, atau yang menunjukkannya mendapatkan pahala, dan pahala orang yang melakukannya. Nah, ada andil dirinya. Orang lain yang melakukan tapi ada andil. Kita membayarkan sekolah orang lain, kita membayarkan apa? Misalkan saya di kantor itu ada yang mengumrohkan, sering kemarin itu jamaah banyak yang diumrohkan oleh bosnya, diumrohkan oleh agnia orang kaya, itu dia dapat pahala sih orang kaya, pahala umrohnya. Meskipun dia tidak melakukan, ada andil kan, ada andil. Nah kalau dalam hadis yang lain atau dalil yang lain, kalau dalil ini memang secara lazimnya, umumnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Tetapi bisa jadi perbuatan baik dirinya itu berakibat kepada orang lain, atau perbuatan orang lain kepada dirinya. Kalau ada andil di situ. Ayat-ayat yang berhubungan dengan bab ini banyak memang. Tetapi kita lihat hadis yang pertama. Al-awwal an Abi Dzar Jundub bin Junadah qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Amal apa yang paling utama? Pertama iman kepada Allah. Iman pondasi. Mengimannya dah. Jadi iman itu pondasi. Barang siapa yang beramal soleh tapi tidak beriman, maka amalnya terputus hanya sampai dunia. Tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi, tukang nulung kanu butuh, nalang kanu susah, somea, alus, eta maka sasama. Tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kebaikannya terputus sampai dunia. Setidaknya dia mendapatkan penghargaan orang lain. Di pikaresep ku batur eta balasak teh. Tong diheureun teman. Awas imahna kudu dijaga, bager saya teman. Tapi tidak beriman, maksudnya bukan muslim. Setidaknya dia dapat balasannya itu di pikaresep ku sasama gitu. Itulah pahalanya sampai di situ. Tetap dasarnya mah iman. Bahkan juga dalam hadis yang lain orang kalau beriman kepada Allah ini menjadi kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Selama dia tidak syirik, dia beriman kepada Allah, itu kuncinya sudah dapat. Wahai Muaz, maukah aku tunjukkan? Tahukah kamu atau maukah aku tunjukkan bahwa dijamin masuk surga, kan itulah kurang lebih begitulah kalimatnya. Perbuatan yang dijamin masuk surga, antu'mina billah. Tahukah Mu'ad apa hak Allah dan hak Rasulnya gitu pertanyaannya. Apa kata Mu'ad? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hak Allah adalah anta'budahu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembah Allah dan jangan sekutukan. Terus kalau saya sudah begitu, sudah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, apa kata Mu'ad itu nanya? Kata baginda Nabi, hak saya apa? Kata Mu'ad itu. Kata baginda Nabi, an la tu'adzibahu. Allah tidak akan menyiksamu. Jadi kalau beriman, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, berarti kan beriman kepada Allah. Maka
hak bagi manusia dia tidak disiksa oleh Allah. Dalam artian dia masuk surga. Afala ubashirun nas. Apakah bolehkah aku sampaikan berita ini kepada manusia? Oh jangan, nanti manusia semua akan bersandar hanya kepada iman saja. Gitu kan. Tapi sekarang kan disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, sehingga kita tahu setelah baginda Nabi wafat. Jadi itulah iman menjadi kunci, menjadi pondasi dalam beramal soleh. Kalau tidak beriman ya amal solehnya hanya terputus sampai dunia saja. Dan umat Nabi Muhammad itu sesungguhnya kalau kita jujur ya tidak diragukan tentang perbuatan syirik itu tidak dikhawatirkan sebenarnya. Kalau dia memang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu yang baginda Nabi sampaikan di akhir hayatnya. Ketika baginda Nabi itu naik ke satu jabal, bukit, gunung, Jabal Uhud namanya. Baginda Nabi menyampaikan, aku tidak khawatir setelah aku tiada, kalian syirik, musyrik. Tetapi aku khawatir kalian akan berebut dunia. Itu di akhir hayatnya itu. Ya kan sekarang terbukti kan? Terbukti. Hancurnya itu kan gara-gara itu. Nah, bukan hanya di Indonesia, apa sama Pak, di Jazirah Arab juga sekarang. Bahkan dalam hadis yang lain, inna syaitona, sesungguhnya syaiton itu putus asa. Ayya'budahul insan fi jaziratil Arab. Putus asa disembah oleh manusia di Jazirah Arab. Setan itu putus asa. Tidak ada manusia yang menyembah dirinya di Jazirah Arab. Tidak ada yang menyembah setan. Kalaupun ada mungkin di daerah Eropa, Amerika, satanis ya. Dia putus asa. Tetapi setan tidak mencek orang sudah eleh geleng gitu. Dengan cara apa? Supaya setan tetap menghancurkan manusia. Dengan cara menimbulkan permusuhan. Dunia Arab kan sesama Arab ya sama. Sukuismenya tinggi. Nah, jadi itulah jebakan-jebakan syaitan. Oleh karena itu butuh keimanan wal jihadu fi sabilihi dan berjuang di jalan Allah. Jihad di sini tidak selalu mengangkat senjata, tetapi bersungguh-sungguh. Jihad itu kan secara bahasa bersungguh-sungguh. Badlul wus'i, mengerahkan segala kemampuan itu jihad. Kalau dalam istilah fikih kan ada ijtihad. Ijtihad itu ya sama akar katanya dengan jahada. Ijtihad itu badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal Qur'ani was sunnah. Kalau ijtihad dalam istilah fikih itu kan mengerahkan segala kemampuan ya kan untuk menghasilkan hukum-hukum syara dengan metode, dengan metodologi, dengan jalan istinbat. Penetapan, pengambilan hukum dari Quran dan Sunnah. Nah, kan akar katanya jahada sama, bersungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan. Nah, jihad fisabilihi boleh saja melawan hawa nafsu, mengendalikan hobi yang terlalu banyak, sehingga melalaikan, kan begitu. Jihad ekonomi, jihad harta juga. Bagi yang mampu bisa keluarkan zakat atau berangkat ke Baitullah bagi yang mampu. Itu juga jihad. Kan mudah tuh Pak. Lebar, hoream. Nah, itu jihad atau mengusahakan, mengupayakan sekuat tenaga bangun subuh, datang ke masjid sehingga bagian Nabi memberikan satu hadiah yang luar biasa. Kata baginda Nabi, "Man sholat subha fi jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah, faka'annama sholla kullal lail." Maka dia seperti sholat sepenuh malam. Kan hariamnya luar biasa. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama sholla nisfal lail, seperti dia sholat setengah malam kan gitu. Berarti kita ingin dapat itu harus jihad, mengerahkan, melawan. Kan begitu. Kemudian qultu ayyur riqabi afdal, kemudian bertanya lagi para sahabat. Saya bertanya lagi kata sahabat, memerdekakan hamba saya yang bagaimana yang lebih utama? Qala angpasuha inda ahliha wa aktsaruha tamanan. Beliau menjawab, sangat disayang pemiliknya serta yang paling mahal harganya.
Kalau dalam urusan membebaskan hamba sahaya, mana yang terbaik, yang paling utama fadilahnya, maka jawaban Nabi yang paling disayang oleh pemiliknya. Berarti paling mahal. Atau juga begini, dalam kias keseharian. Sodakoh baik nggak Pak? Baik. Tapi kalau kita ya sodakoh dalam kondisi punten urang teh geus gering ngalempre sudah tidak terlalu butuh dunia gitu. Geus ingat teh ka maot. Sodakoh baik teh. Baik teh Pak. Baik. Ternyata mobil 5 lah teu kaparake jual we nu 2 mah kanggo membangun masjid. Di atas kasur kergering teka parake tak loba lah gitu terus jual orang inpakeun we kanggo fakir miskin kanggo anak yatim baik, tetapi jauh lebih baik ketika dia sehat. Kartos Pak. Sebab ketika dia sehat dia terbutuh keresep dunia. Memang tidak salah dia kergering, ngus deket ke akhirat, ngus deket ke maut gitu ya. Pikirannya mati sudah mau melepaskan dunia. Sudahlah rumah banyak-banyak teuing. Eta ge da teu kaparake se hibahkeun weh kanggo panti asuhan, hibahkeun. Kergering. Bahkan geus diponis ku dokter. Hanya beberapa minggu lagi. Baik memang, tetapi jauh lebih baik ketika dia sangat membutuhkan itu. Keresep-resep lah. Mata kerengora apa ngalakukan kehadean kerengora itu jauh lebih baik Pak. Kerengora kermuda berbagi itu jauh lebih baik. Sebab keresep Pak. Dunia teh keresep. Jeung kerhoream ibadah teh. Tapolah ngantos anu sekolot Pak. Kayak geus pensiun Ustaz. Kumaha lamun so dipensiunkeun heula ku Allah. Kan balik deui. Gitu Pak Jimmy nya. Alhamdulillah Pak Jimmy hebat. Jadi memang saya tidak mengatakan rajin ke masjid, rajin ibadah, udah pensiun, udah sepuh, jelek, enggak, baik. Tetapi pertanyaan saya, baheula ka mana? Gitu ibaratnya gitu. Mencegah sarana, ka mana wae? Memang baik gitu. Itu salah. Memang baik. Tetapi jauh lebih baik ketika melakukan kebaikan itu hoream. Godaannya gede. Godaannya gede. Jadi kalau ada orang kerja di klub malam, kerja di tempat hibu, misalkan di tempat yang susah dia untuk sholat, dia tetap menjaga sholat, Pak. Tetap menjaga sholat, tetap berzikir. Dibandingkan orang yang Masya Allah, ngasuh di pesantren, lingkungan semua ini, itu jauh lebih baik dia, Pak. Jauh lebih hebat dia. Sehingga sholat itu, istiqomah itu kan akar katanya begini, Pak. Ini saya ingin logikakan, analogikan. Saya bilang tadi, makanya tidak bisa kita, oh dia lebih mulia, pekerjaannya mulia, lebih hebat. Belum tentu juga, Pak. Belum tentu juga di hadapan Allah. Saya kadang juga lebih takjub ada wanita seorang SPG misalkan, dia tuh dituntut harus berpakaian begitu. Pas lohor sholat, kan bae auratna mah walau wakadi komentari, sholatna we heula. Sholatna alhamdulillah sholat kan. Gitu masalahnya. Kayung-kayungnya gelis gitu masalah. Ya rajin sholat gitu. Kan bae auratna mah halain eta mah kan perlahan. Auratna mah perlahan. Nah, saya mau bicara apa tadi ya? Lain eta. Anak-anak mah inget kadinya. Eta samemeh anak teh. Orang di dalam pekerjaan itu dia sulit untuk melakukan kebaikan, tetapi dia mampu melakukan kebaikan itu jauh lebih besar pahalanya, Pak. Sebab godaannya berat, godaannya besar dibandingkan orang dengan mudah melakukan kebaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi eta mah lamun henteu teh piraku gitu lah. Piraku eta mun henteu teh. Sehingga
Ustad mah lebih gede dosana. Lamun ngalakukeun kesalahan da apal gitu Ustad. Allahu Akbar. Da apal lebih gede dosana. Da apal da ngarti gitu. Dibandingkan orang yang masih belajar ataupun bapak misalkan itu siapapun bukan bapak siapapun yang masih awam. Bahkan dia masih mau melakukan kebaikan. Mata kebaikannya nama kadang bingung gitu oke. Mata aya anekdot dulu cenah kusabab banyak ustad-ustad oknum anu ngahamilan santri, anu memperkosa, anu ngalakukan korupsi, anu membunuh. Mata kayak seorang ustad mengatakan, berhenti ya jadi ustad ya. Bingung cenah. Geus buruk cenah gitu. Arek berpakaian nabi cenah. Anu pakaian nabi merkosa, pakaian jubah maksudnya cenah. Bingung cenah. Itu gara-gara oknum, gara-gara oknum gitu. Sampai segitunya, aduh cenah itu kumaha itu cenah. Sampai segitunya. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita ingin melakukan kebaikan itu tidak terbatas, tidak dibatasi, tidak disekat oleh jenis pekerjaan. Semua kita bisa karena jalan melakukan kebaikan sangat banyak. Jadi jangan kecil hati. Namun tetap kita berusaha dan berikhtiar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Begitu. Kemudian jadi tadi apa yang memerdekakan hamba saya, kalau yang terbaik itu apa? Yang mahal dan yang dicintai. Kita pun beramal sebaiknya ketika hoream, ketika masih muda. Sebab itu kondisinya masih suka dunia. Keresep-resepna dunia. Aing sekolah udah pensiun, harta loba, disedekah-sedekah. Untung can maut teh. Walaupun kabujang maut. Disedekahkeun ku ahli warisna, memang kebaikan tetapi jauh lebih baik ketika dia butuh. Jauh lebih baik ketika butuh. Saya ada teman juga seorang ustadz cerita kepada saya. Dia mendapatkan kemudahan rumah itu dari seorang agnia, masih hidup agnianya. Tapi dia tidak banyak cerita orang kaya itu. Kata agnia itu, Ustadz saya beli rumah, saya enggak pakai. Ustadz pakai saja. Kalaupun Ustadz bayar, semampunya saja. Tidak ada bunga, tidak apa. Saya beli 240 juta katanya. Ya silahkan, kalaupun mau nyicil ya iraha wae mampuna. Tapi itu menjadi milik. Dia masih hidup. Ternyata dia melakukan itu kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada duafa. Dia banyak ternyata. Itu mautnya, meninggalnya itu siga pamitan, beres sholat. Kemudian cerita ke suaminya, seorang ibu. Ternyata maut nanti kalinya. Allahu Akbar. Dan dia ketika masih hidup melakukan kebaikannya. Nah itulah. Tapi juga kita bisa melakukan kebaikan dengan apapun yang kita mampu. Tidak selalu kalau kita tidak harta ya dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perbuatan. Jadi jangan kecil hati kalau kita tidak termasuk orang agnia misalkan, tetap melakukan kebaikan banyak jalan. Ya, kasratit turukil khair, banyak jalan menuju kebaikan. Kemudian berikutnya. Ingda aliyah wa aktsuruha samanan qultu fa illam af'al, jika aku tidak melakukan itu bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Kata Nabi, seandainya saya tidak mampu mengerjakan demikian, maka apakah yang dapat saya lakukan? Kata sahabat. Nabi menjawab, kamu membantu orang yang bekerja atau kamu menyibukkan diri agar hidupmu tidak sia-sia. Bantu orang yang bekerja atau kamu menyibukkan diri supaya hidupmu tidak sia-sia. Kata baginda Nabi. Lakukan saja apapun. Sibukkan diri kita dengan apapun. Di rumah teka mana-mana beberes. Kan gitu. Atau orang sibukkan dengan apapun. Bagian dari terjadi ustadz, jadi struktur organisasi DKM gitu.
Jadi ulah katinggal ting sadayana ku ustad gitu, ikut membantu. Dari satu sisi misalkan kan masing-masing ada porsinya, ustad menyampaikan ilmunya, ya kan? Agamanya menjaga supaya tetap berjalan. Nanti yang bukan ustadznya biar sama kebaikannya di hadapan Allah gitu. Melakukan kebaikan dengan porsinya. Dia memikirkan bagaimana keberlanjutan, mengurus jadwal, kemudian juga tentang apalagi pembangunannya, kebersihannya. Jadi kumaha caranya? Biar tidak ada alasan da abdi mah sanes ustad. Kan bisa saja yang ngurus masjid jauh lebih mulia di hadapan Allah, kan bisa saja. Yang ngebersihan, yang memikirkan pembangunannya dibandingkan ustadz yang menyampaikan ceramahnya, kan bisa saja. Artinya kita punya jalan masing-masing. Klop akhirnya selesai kan. Masjid lamun ku ustadz wungku maka kabeh ceramahnya mau selesai. Semuanya ustadz ceramahnya mau selesai, Pak. Aya tukang bangunan, aya donaturna kan gitu kan. Aya nu ngadukna, selesai. Jadi itulah jalan menuju kebaikan, masing-masing akhirnya bertemu di satu titik di tengah-tengah. Dan kita tidak boleh juga saling menuduh, saling menjatuhkan, padahal masing-masing tujuannya sama. Begitu. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kata baginda Nabi, jika engkau tidak bisa melakukan kebaikan yang disebutkan tadi di atas, maka bantulah orang yang bekerja, membantu pekerjaan orang, atau sibukkan dengan diri kita. Imam Syafi'i itu ketika ngobrol dengan Imam Malik ya, tentang takdir, kata Imam Malik, tentang rizki, kata Imam Malik, rizki mah takdir. Kata Imam Syafi'i, rizki itu didapatkan karena usaha. Ngobrol, Pak. Enggak, takdir, karena usaha. Orang lah gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i itu kan keluar. Kemudian dia melewati ada orang yang sedang panen anggur. Sebagian riwayat mengatakan panen kurma. Ya kan? Ada riwayat lain mengatakan panen anggur. Dia membantu orang yang panen anggur. Membantu panen. Beres panen di pasihan saya ember. Kan? Di pasihan saya tersenyum. Wah, bener ya. Namun saya terkeluar, namun saya terikhtiar mau menang korma. Berarti kata Imam Syafi'i, rezeki itu karena ikhtiar. Baliklah dia mau memberikan anggur ini ke Imam Malik. Balik deui gitu. Beremasihan ke Imam Malik. Imam Malik tersenyum. Kenapa? Ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa betul kan rezeki itu karena ikhtiar. Ini buktinya kalau saya tidak keluar, saya tidak membantu orang yang sedang panen, kan dia menyibukkan diri membantu orang yang bekerja. Saya tidak akan dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum. Imam Malik, dari kemarin aku pingin anggur. Tidak kemana-mana, ternyata ada yang mengantarkan datang ke rumahku. Artinya apa? Dua-duanya benar. Satu karena takdir, kedua karena ikhtiar. Ayo dong ikhtiar. Dikusruk, didunduk. Wah, itu behar-behar. Itu biasa-biasa. Ya begitulah kehidupan. Makanya ujung-ujungnya adalah dia dengan jalannya, dengan caranya dia bisa mendapatkan kebaikan. Aya nu biasa-biasa wae teh beunghar. Aneh ca teu ngarti. Nah gitunya, ya begitulah kehidupannya biasa. Udah. Silih sangka pada akhirnya mudah di dunia mah cenah. Dikicep orang itu ngeunah di dunia gitu. Akhirnya silih sangka. Ya begitulah kehidupan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, saya kira ini terakhir. Sudah selesai. Atau ada pertanyaan mungkin udah 5-7 menit. Kalau ada pertanyaan juga silahkan. Dan banyaknya jalan menuju kebaikan. Atau mungkin hal lain selain yang kita bahas. Saya juga nanti jam 6 harus berangkat. Katapang kayak biasa. Apa namanya? Hari-hari Minggu teh pernikahan dan nyerenkeun nabi pengantin. Kebetulan laki-lakinya orang Pakistan cenah. Jadi kudu diwakili ku orang Indonesia anu nyerenkeun. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah.
Tidak ada. Saya sampaikan satu hadis lagi tentang kebaikan ya, bahwa kita tidak boleh putus asa karena kita bukan A, bukan B, padahal kita pun mampu melakukan kebaikan, banyak jalannya. Hadis yang berikutnya. Ats-tsani, hadis yang kedua, an Abi Dzarrin aidon, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Kata baginda Nabi, setiap pagi pada ruas tulang kalian itu terdapat sedekah. Ruas tulang, sendi. Ada berapa sendi dalam hidup kita? Dalam tubuh kita, Pak Jim? Ada berapa sendi? 300. 300 sendi kan? Nih. Saya ditanya, Ustadz, jenis sendi apa yang paling sakit? Rata-rata bapak-bapak jawabnya, sendi lutut lain. Sendirian paling sakit. Paling sakit itu sendirian. No. Sendirian cenah gitu. Nah, ada 300 sendi ini bagus yang serikan tuh Pak Jim. Maka kata baginda Nabi, faqulu tasbihatin shadaqah. Ya, setiap tasbih adalah shadaqah. Subhanallah, subhanallah. Di waktu pagi, Pak. Subhanallah, subhanallah. Setiap tasbih adalah shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid, apa tahmid itu? Alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap tahlil, apa tahlil itu? La ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin, setiap takbir, Allahu akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, menyuruh, memerintahkan ma'ruf, amar ma'ruf, kebaikan, sedekah. Wa nahyun anil munkari, nyarek tina perbuatan salah, adalah sedekah. Jadi orang tuh sedekah unggul teh pagi hari teh. Zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, takdisnya, tahlilnya, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min zalika, dan semuanya yang sendi-sendi kita banyak itu, wa yujzi'u ya, dicukupkan ya, min zalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Cukup dengan 2 rakaat duha. Jadi 2 rakaat duha itu nyodakohan, nah gitu bahasa orang namanya. Setiap ruas tulang kita. Nyodakohan setiap ruas tulang kita. Tadi kan Ustadz Aldi mah tidak tahmid, tidak takbir, tidak tahlil, tidak takdis, tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak nahyun anil munkar, nahi munkar, maka wa kullu, atau wayudzi'u min dalika, semuanya cukup. Kalau seandainya tidak yang tadi, 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Wayudzi'u dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. As-sulama bidomisin, lafaz sulam, sinnya didomahkan, al-muhmalah yang tanpa titik, wa takhfifil lam, lamnya ditakhfif tanpa tasdid ya. Wa fathil mim, mimnya dipatahkan. As-sulama, apa artinya? Secara bahasa al-mafsil. Mafsil itu ruas tulang. Berarti sendi. Setiap ruas tulang kita itu, setiap sendi kita ada sedekahnya. Boleh dengan subhanallah alhamdulillah. Itu juga sedekah. Tapi wa yujzi'u dzalika, mencukupi semuanya itu, raq'atani yarka'uhuma, cukup dengan 2 rakaat salat duha. Alhamdulillah. Tuh. Ternyata jalan menuju kebaikan banyak. Ada orang diam, tidak nampak, tapi akhir hayatnya kok kelihatannya kematian yang dirindukan, kematian yang dibikin iri. Boleh jadi dia ada amalan rahasia dalam dirinya yang tidak pernah kita tahu. Kita tidak tahu. Setiap orang ada amalan rahasia yang orang lain tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Tentunya yang baik itu pasti dari dalil-dalil, keterangan, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah.
dan yang salahnya itu mungkin dari kekeliruan saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahli nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.